Oke, baiklah kita mulai. Makasih Om Arista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita ke semua. Walau khusus pada pagi hari ini kita diberikan nikmat dan kesempatan yang luar biasa untuk bisa bersilaturahmi dan bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman. Menjadi agenda kita tiap Rabu pagi di Majelis Agatis. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para mengikuti yang istiqomah, dan semoga kita termasuk pengikut beliau yang dengan izin Allah akan mendapatkan sahabat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Agatis yang dimuliakan Allah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas buku karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Said yang berjudul 8 Nasihat Berharga untuk bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Pekan lalu kita sudah membahas 2 poin, yaitu yang pertama mengenai iman atau tauhid, kemudian yang kedua mengenai ibadah. Mungkin pagi hari ini kita akan melanjutkan pada poin-poin berikut. Karena sekarang sudah 5.36, taklim dan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Akhwani wa akhwati fillah, sahabat-sahabat Agatis yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita masih membahas kitab karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi, yaitu kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, yaitu sarana berharga untuk meraih hidup bahagia. Nah, teman-teman sekalian, ikhwani wa ikhwati fillah yang saya cintai karena Allah. Yang ketiga, bagaimana kita agar hidup bahagia ini. Kalau yang kemarin pertama kita sudah sampaikan, yuk tanamkan iman. Kemudian yang kedua, luangkan waktu dalam hidup ini untuk beramal saleh. Maka yang ketiga, jauhilah perbuatan maksiat. Jauhi perbuatan maksiat. Kemaksiatan itu atau dosa itu akan membuat pelakunya merasa tidak nyaman, tidak akan ada ketenangan dalam hidupnya, ya. Ini setidaknya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW
ketika ada seseorang bernama Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah dengan satu pertanyaan, dengan dua pertanyaan, yaitu tentang kebaikan dan dosa. Lalu Rasulullah memberi penjelasan. Bunyi hadisnya begini. Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an, dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan tentang dosa. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ism, adapun dosa, mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihi nas. Dosa itu sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Ya, tidak ada ketenangan. Wa karihta ayyattali alaihi nas, dan kalau engkau melakukannya, kecenderungannya agar orang jangan tahu. Jadi gini, bahwa dosa itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi tidak tenang. Ya. Makanya kemudian kalau kita ingin hidup bahagia, maka jauhilah perbuatan maksiat. Saya ulangi, kalau kita ingin bahagia, jauhi perbuatan maksiat. Karena setiap kemaksiatan itu akan membuat hati kita tidak nyaman. Hati kita tidak tenang. Kalau kita melihat ada orang yang seolah-olah bahagia dalam kemaksiatan, itu hanya nampak dohirnya saja. Hanya nampak dohirnya saja. Jauh di dalam itu kropos. Tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada kenyamanan. Karena selalu dirundung dengan gelisah. Ya. Orang yang hatinya kotor itu akan selalu dirundung kegelisahan. Ya. Pasti itu. Tidak akan ada ketenangan dan kebahagiaan. Coba renungkan Al-Quran surat ke-20 ayat 124. Allah Ta'ala berfirman begini. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Baik. Kata Allah, siapa orang berpaling dari peringatanku, siapa orang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan nanti di akhirat akan kami kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia tanya, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu bisa melihat. Kata Allah jawabannya pada ayat selanjutnya, ayat ke-16, Kadzalika, ya, atatsna ayatuk, yang demikian itu telah datang ayat-ayat kami kepadamu. Ya, dan kamu melupakannya. Kamu mengabaikan ayat-ayat kami. Ya, kamu tidak mau melakukan. Kamu asik dengan sesuatu yang dilarang. Maka kata Allah, demikian pula hari ini engkau dilupakan. Itu ayat 126, 127-nya. Jadi bahwa orang yang berpaling dari peringatan Allah, ya, itu jawabannya ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah menjawab, demikian dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula
Hari ini kamu diabaikan, kata Allah. Nah, ini akhwani wa akhwati fillah, bahwa kemaksiatan, sesuatu yang Allah perintahkan kita tidak lakukan, sesuatu yang Allah larang kita kerjakan, itu akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam hidup kita. Ya, akan menimbulkan ketidakbahagiaan dalam hidup kita. Sehingga ada apa namanya ya? Ya sempit hidup kita. Nah, inilah disampaikan oleh Allah dalam Quran surat 20 ayat 124 sampai 126 ya. Nah, tadi yang pertama saya sampaikan hadis Riyadhus Shalihin. Kalau nggak salah itu hadisnya nomor 624 ya. Jadi bahwa kemaksiatan itu tidak akan pernah mendatangkan ketenangan, kenyamanan. Saya kasih contoh sederhana saja. Misalnya bohong. Itu kan sesuatu yang tidak boleh. Tidak mungkin ada orang bisa tenang karena bohong. Tidak mungkin ada kebahagiaan karena orang itu berbohong. Karena dia akan lelah, capek, menutupi kebohongannya. Sehingga dengan demikian, maka dia akan terus menjadi pembohong. Karena menutupi bohong pertama, dia bohong kedua, menutupi bohong kedua, dia bohong ketiga. Dan begitu lelahnya pembohong ini. Ya, tidak ada ketenangan sama sekali. Suudzon juga tidak akan ada ketenangan. Orang senantiasa berburuk sangka, maka hidup terasa menjadi sempit, teman sedikit. Ya, karena semuanya penuh dengan pikiran negatif. Nah, ini penjelasan ya bahwa kemaksiatan itu akan melahirkan ketidaktenangan. Dekatkan diri kita kepada Allah, pasti tenang. Pasti tenang. Jauh kita dari Allah, penuh dengan kemaksiatan yang kita lakukan, maka ketenangan itu akan sirna dari diri kita. Ya, banyak sekali ya, selain kita tidak tenang karena kemaksiatan, kemaksiatan itu juga membuat hati menjadi keras. Ya, hati menjadi kotor, sehingga tidak nyaman hidup ini. Kata Rasulullah, man adznaba dzanban nakata qalbuhu nuqtatun as-sauda wa man tasaqala qalbu wa man lam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang melakukan satu perbuatan dosa, maka dosa itu akan membuat satu bintikan dalam hatinya. Jika apa namanya dia iringi dengan pembersihan, taubat, maka nanti hatinya bening kembali. Kalau dia tidak iringi dengan taubat, maka hati itu akan terus bertambah tuh. Terus hitamnya itu bertambah. Hatta yaswadda qalbu, sampai hati itu betul-betul menjadi hitam. Nah, kalau hati menjadi hitam, pernah saya jelaskan dulu, nanti lama-lama dia akan seperti apa? Kata Nabi, kalkuz mujakhiyat. Seperti teko yang terbalik atau gayung terbalik. Tidak bisa menyimpan kebenaran, tidak bisa menerima kebenaran. Hanya kotoran-kotoran saja yang bisa dia terima. La ya'rifu ma'rufan. Dan kalau sudah kotor hati itu, maka dia tidak akan pernah bisa mengenal kebaikan. Wala yunkiru munkaran. Dan tidak bisa pula menolak kemungkaran. Illa ma asyraba min hawa. Kecuali hidupnya itu hanya sekedar mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu. Nah, ini ya ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat agatis yang semoga Allah merahmati, hidup kita ingin bahagia, tinggalkan maksiat. Dekatkan diri dengan Allah. Kemaksiatan membuat hidup menjadi sempit, kemaksiatan membuat kita tidak tenang, kemaksiatan itu akan mencabut segala kebahagiaan dan ketenangan dalam diri kita. Ya, kalau nampaknya dia tenang, itu hanya bersifat dhahir. Ya, hanya bersifat dhahir. Baik, itu yang keberapa, Pak? Yang ketiga ya. Yang ketiga, Ustaz. Kemudian yang keempat, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan itu
selalu mengingat-ingat nikmat Allah, ya, selalu mengingat-ingat nikmat Allah dan melihat ke bawah urusan dunia. Saya ulangi, selalu mengingat-ingat nikmat Allah dan melihat ke bawah dalam urusan dunia. Satu, saya mulai. Mengingat-ingat nikmat Allah, ya, akan mendatangkan kebahagiaan. Betapa banyaknya nikmat yang Allah kasih. Itu akan membuat kita bahagia. Banyak betul Allah kasih sama kita. Dan lihat ke bawah dalam urusan dunia, maka kita akan bahagia. Tapi kalau kita selalu melupakan nikmat Allah dan mengingatnya cobaan, lalu kemudian melihat ke atas urusan dunia, maka akan tertekan terus hidup kita. Tidak akan ada kebahagiaan. Jadi ayo ingat terus nikmat Allah. Betapa banyaknya Allah beri sama kita, betapa banyaknya Allah kasih, betapa luasnya Allah berikan, betapa besarnya Allah berikan. Enak hidup ini. Jangan dibalik. Kita ini selalu yang diingat adalah cobaan, ujian. Ya sudah capek hidup kita, lelah nanti. Coba saya tanya, kita pernah diuji atau tidak sama Allah? Sering, Ustaz. Banyak. Nah, ini nih jawabannya nih. Padahal saya cuma tanya, pernah diuji nggak sama Allah? Pak Sigit bilang sering, Ibu bilang banyak. Padahal pertanyaan saya cuma bilang, pernah diuji nggak sama Allah? Jawabannya yang satu sering, yang satu banyak. Padahal tahu nggak, ujian yang Allah kasih buat kita itu sedikit. Yang banyak itu nikmat. Persoalannya adalah kalau kita diuji, ingat terus. Makanya yang sedikit terasa banyak. Nikmat itu banyak. Tapi yang banyak itu kita lupakan. Sehingga terasa sedikit. Coba renungkan Al-Quran. Yang pertama Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Coba banyak atau sedikit, Bun? Yaitu, Pak, sampai 156 ya? Ya, 155 saja. Coba Bunda udah dibaca banyak atau sedikit? Dikit, Ustaz. Nah, dikit. Ujian yang Allah kasih buat kita itu sedikit. Yang banyak itu nikmat. Coba deh kita belajar berpikir misalnya sehari 24 jam. Berapa lama sih cobaannya Allah kasih? Bandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Enggak ngimbang tuh. Makanya Anda sampaikan bahwa ya, kalau kita ingin bahagia, ingat-ingat terus nikmat yang Allah sampaikan dan Allah berikan kepada kita. Ingat terus nikmat itu. Maka hidup kita akan bahagia. Ya. Ingat-ingat terus nikmat yang Allah kasih sama kita. Maka nanti hidup kita akan bahagia. Karena kita hanya ingin mengingat nikmat-nikmat Allah. Tapi ya manusia memang ya. Kata Allah itu begini. Kebanyakan manusia itu zalim. Padahal nikmat yang Allah kasih itu nggak hingga. Tapi manusia itu zalim. Suka melupakan nikmat Allah. Coba buka Al-Quran. Surat ke-14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya.
Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan dia Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Allah kasih keperluan kita. Tentu bukan sesuai kemauan kita, tapi kebaikan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, nggak bisa ngitung tuh. Segalanya sehat, anak, pasangan, harta, banyak betul Allah kasih. Tapi sesungguhnya manusia itu zalim, lagi ingkar. Makanya kalau kita ingin bahagia hidup, yuk ingat-ingat nikmat Allah. Ingat betapa banyaknya Allah kasih nikmat saya. Ya Allah besar sekali. Maka kita akan bahagia terus hidup ini. Ingat tuh nikmat Allah. Banyak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Banyak betul nikmat yang Allah kasih. Banyak. Sehingga karena kita merasa banyak apa yang Allah kasih, maka muncul rasa syukur nanti. Orang bersyukur tuh jadi bahagia. Tapi menjadi terbalik ketika dia tidak bersyukur, maka jadi nggak nyaman hidup ini. Belum lagi nanti Allah akan ganti atas ketidakbersyukuran kita itu dengan teguran-teguran. Iya tak? Coba kita lihat ya. Surat 70 ayat 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu sarru jazu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Nah, kalau kayak gini mau bahagia nggak kita? Ya nggak mungkin. Cuma mengeluh, 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 mengeluh. Saat Allah kasih kenikmatan, dia lupa. Dia pelit. Nah, makanya saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kalau hidup kita mau bahagia, yuk ingat betapa banyaknya nikmat yang Allah kasih. Banyak sekali. Ya, sehingga karena kita merasa banyak yang Allah kasih, muncul tuh nanti bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Orang mengatakan alhamdulillah tuh tenangnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Dan karena itu nanti Allah tambahin terus nikmatnya itu ya. Quran surat 14 ayat ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat berapa? 7 ya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan kepadamu, kata Allah, jika engkau bersyukur atas anugerah nikmat yang Allah beri, maka nanti ditambah terus oleh Allah. Kau lupakan nikmat itu, kau kufur, azab Allah pedih. Maka dengan mengingat nikmat Allah itu kita akan pandai bersyukur. Nah, dengan bersyukur Allah tambahin nikmat itu ya. Baik secara kuantiti maupun quality. Sehingga membuat kita itu menjadi bahagia, menjadi tenang. Dengan mengingat nikmat Allah yang begitu banyak Allah kasih sama kita. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Rab, Alhamdulillah. Ya Allah, jazakallah. Ya Allah, makasih banyak. Ya Allah, ya Allah, segala puji bagimu. Ya Allah, nikmat. Tapi lihat, kalau kita nggak mengingat nikmat Allah, akhirnya kita tidak bersyukur. Apa yang terjadi?
Azabku itu pedih kalau kamu tidak bersyukur. Sehingga orang tuh nggak nyaman. Coba lihat. Saya pernah bahas ini. Kalau orang tidak bersyukur nanti gantinya itu, Masya Allah nggak enak betul. Quran surat 16 ayat 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Allah memberikan perumpamaan tentang sebuah negeri yang negeri itu dahulunya aman, tentram, rizkinya datang dari segala penjuru tempat. Akan tetapi penduduk negeri itu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Dia lupakan nikmat Allah yang begitu banyak. Dia tidak syukuri. Apa yang terjadi? Maka Allah rasakan kepada mereka pakaian kelaparan, ketakutan. Disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah, ini akibat ketidakbersyukuran kepada Allah. Kenapa? Karena dia melupakan nikmat Allah. Maka saat hidup ini ingin bahagia, ingat deh, ingat terus nikmat Allah. Betapa banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita. Maka kita akan bahagia. Pasti akan bahagia. Karena yang terucap, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Rasa syukur itu terus dia ucapkan. Sehingga menjadikan dirinya tenang. Menjadikan dirinya bahagia. Kenapa? Rasa syukurnya kepada Allah. Dengan apa? Dengan mengingat-ingat terus nikmat Allah begitu banyaknya yang Allah kasih. Nah, sekaligus lihatlah urusan dunia itu ke bawah. Sekaligus lihat urusan dunia ke bawah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ya ni'matallahi alaikum. Kata Nabi, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian pada persoalan dunia. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Kalau dunia itu kita lihat ke bawah, tidak lihat ke atas, maka kita akan selalu merasa banyak sekali yang Allah kasih. Tapi kalau kita lihat ke atas, nanti kita akan selalu merasa sedikit. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَصْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Kata Nabi, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian. Karena ketika kita lihat dunia ke atas, kita akan selalu merasa sedikit apa yang Allah kasih. Dan akhirnya menyepelekan, tidak menghargai, tidak bersyukur. Tapi kalau kita lihat dunia itu ke bawah, kita akan selalu merasa banyak, besar. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Karena kita selalu merasa banyak apa yang Allah kasih. Coba mulai kita atur. Lihat ya, urusan dunia itu ke bawah. Ini penting ya, penting sekali. Bagaimana
memposisikan nikmat yang kita terima dari Allah itu selalu besar. Ya. Dan lihat urusan dunia ke bawah kita. Nanti kita selalu merasa banyak. Alhamdulillah ya Allah, Kau kasih aku kesehatan. Banyak saudaraku ya Allah yang hari ini tidak sehat. Itu sudah kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang membuat kita tuh terus bahagia. Ya Allah, Alhamdulillah Kau masih aku kasih pekerja, masih kau kasih aku pekerjaan ya Allah. Banyak saudaraku yang menginginkan pekerjaan, tapi dia sulit ya Allah. Sehingga rasa bersyukur itu muncul terus dan kita jadi bahagia dengan melihatnya ke bawah. Nanti kalau melihat ke atas tertekan kita. Oh, saudaraku tuh enak bener ya kerjaannya begini, dia dapat rizkinya begini, selesai. Tidak akan ada kebahagiaan buat kita. Lihat dunia ke bawah. Ingat terus nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Niscaya hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Niscaya hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Tapi kalau kita selalu melihat ke atas dan melupakan nikmat yang Allah kasih, kita tidak akan pernah ada ketenangan, tidak akan ada kebahagiaan, karena hidupnya selalu kurang, dan itu tidak nikmat. Kemarin Anda sampaikan, soal kurang atau tidak, itu sebenarnya bukan persoalan yang kita terima. Tapi soal kurang atau tidak adalah soal kita mau bersyukur atau tidak. Mau menerima hati kita ini atau tidak. Masih ingat enggak yang Anda sampaikan? Nikmat, bahagia, senang, itu tidak pernah terletak dari apa yang kita terima. Tapi nikmat, bahagia, dan senang itu terletak bagaimana cara kita menerimanya. Sebanyak dan sebesar apapun yang kita terima, saat kita tidak pernah bersyukur karena tidak mengingat nikmat yang Allah kasih itu dan selalu melihat ke atas, maka tidak akan pernah jadi kebahagiaan. Sekecil dan sesedikit apapun yang kita terima, kalau kita bersyukur karena selalu banyak mengingat nikmat yang Allah kasih dan terus melihat ke bawah, maka akan jadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka ini penting untuk mendatangkan kebahagiaan. Ingat nikmat Allah, kemudian lihatlah urusan dunia ke bawah. Ya, maka insya Allah bahagia. Tapi kalau urusan akhirat, lihatnya ke atas. Sehingga memotivasi diri kita untuk menjadi orang baik. Kalau kita lihatnya urusan akhirat ke bawah, nanti kita tidak termotivasi untuk berbuat kebaikan. Jangan dibalik. Giliran akhirat kita lihat ke bawah. Lihat ke atas, lihat ke bawah. Lalu kita mengatakan, sholatmu kok cuma begitu doang, cok wajib aja kok nggak sesunnah. Alhamdulillah saya masih bisa sholat, orang tidak sholat. Itu keliru pandang. Ya, giliran urusan dunia baru lihat ke bawah. Jangan. Akhirat lihat ke atas sehingga memotivasi diri kita. Urusan dunia lihat ke bawah membuat kita pandai bersyukur. Baik, ya. Sudah dapat berapa Pak Sigit? Sudah 4, Ustaz. 4. Ya. Selanjutnya, ya saya menyampaikannya secara acak ya dalam kitab ini. Karena jujur saja saya nggak pegang kitabnya. Tapi insya Allah kitab itu saya sudah baca berkali-kali. Kemudian selanjutnya adalah jangan pernah menyimpan sakit hati. Saya ulangi, jangan pernah menyimpan sakit hati. Karena itu akan membuat kita kehilangan kebahagiaan. Ya, jangan pernah. Makanya Al-Quran itu memberi indikator ya kepada seorang bertakwa. Jadi indikator orang bertakwa itu. Orang bertakwa itu kan orang yang paling mulia. Ya, saya ulangi, orang bertakwa itu kan orang yang paling mulia di sisi Allah. Sebagaimana misalnya firman Allah dalam Quran pada surah 49 ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Fadhal.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Hai manusia, kami ciptakan kalian ada laki, ada perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling kenal mengenal. Lalu Allah bilang, sungguh orang yang termulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi orang paling agung di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, indikatornya seperti apa orang bertakwa itu? Kan kita semua ingin mulia di hadapan Allah. Lalu kemudian kita ingin sekali menjadi orang bertakwa. Nah, kita bisa ukur diri kita. Apakah kita bertakwa atau tidak? Nah, itu ada indikatornya. Indikatornya adalah Al-Quran surat 3. Salah satu indikatornya ya. Surat 3 ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Monggo. Fadhol. Gunita, monggo. Iya, auzubillahiminasyaitonirrajim, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kata Allah, orang bertakwa itu satu adalah orang yang berinfak baik waktu lapang maupun sempit. Artinya apa? Orang yang dermawan, ya. Orang yang sadar bahwa dia punya kewajiban sosial. Dan kewajiban sosial itu tidak menunggu dia punya segala-galanya, gitu ya. Apa yang dia miliki, ya itu dia berikan. Tidak nunggu punya segala-galanya. Karena tidak akan pernah menjadikan orang mau memberi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarahnya. Artinya orang bertakwa itu tidak emosional. Nah, yang ketiga, wal afina 'anil nas, dia pemaaf, tidak pernah menyimpan sakit hati dalam dirinya. Nah, orang yang menyimpan sakit hati dalam dirinya, dia tidak akan pernah ada ketenangan. Karena akhirnya apa? Ketika sakit hati disimpan, maka dia akan tertekan dan bisa muncul bagaimana dia cara membalasnya. Ini akan sangat bahaya dan membuat hidup itu menjadi tidak rileks, tidak nyaman. Tapi kalau kita memaafkan orang, hidup itu enak. Hidup itu enak. Ada satu kisah di zaman Nabi, saat Nabi kemudian hendak melakukan salat, Nabi bersabda kepada sahabatnya, maukah kalian kutunjukkan siapa di antara kalian yang akan menjadi penghuni surga? Sehingga semua sahabat mengatakan iya. Dan sahabat menunggu siapa yang akan ditunjuk oleh Rasulullah. Tiba-tiba Rasul berkata, ahli surga itu nanti akan masuk dari pintu sebelah kanan. Maka masuklah seseorang. Dan orang ini menjadi perhatian orang. Tapi orang ini dengan tenang saja. Pada sholat waktu yang lain, Nabi pun bersabda, mau nggak kalian kuberitahu siapa di antara kalian yang akan menjadi penghuni surga? Semua sahabat pun mengatakan iya. Dan ternyata yang masuk itu orang yang tadi juga. Nah, di antara para sahabat itu suka penasaran jika ada orang dianggap begini-begini oleh Rasulullah. Dipuji karena kebaikannya. Sahabat itu penasaran, iri, ingin mencontohnya. Lalu satu sahabat berkata kepada orang ahli surga ini, tapi dia tidak tahu apa yang disampaikan Rasul. Dia berkata, saudaraku boleh tidak aku main ke rumahmu? Dia bukan hanya sekedar untuk main, tapi dia ingin tahu amal apa sih yang dilakukan di rumahnya. Karena kalau di luar kan nampak semua oleh orang sehingga dia bisa tiru. Tapi ini kenapa kok lebih orang ini sampai dikatakan ahli surga? Maka kemudian sahabat ini minta ingin main ke rumahnya, dia ingin mengetahui amalan apa yang dia lakukan di rumahnya.
yang dia sembunyikan. Maka kemudian sahabat ahli surga ini pun mengajaknya ke rumahnya, dan dia lihat biasa-biasa saja, tidak ada yang lebih. Akan tetapi sahabat ini yang ingin melihat amalan apa yang dilakukan, dia minta, boleh tidak saya nginep? Karena dia ingin tahu amalan sholat malamnya seperti apa. Sehingga Rasulullah mengatakan orang ini ahli surga. Maka dia menginaplah. Dan di malam hari, saat dia bangun sholat, orang yang dijamin surga itu tidak bangun. Sampai kemudian datang waktu subuh. Sahabat ini bingung. Kenapa orang ini dijamin surga? Tapi secara ibadah kok biasa-biasa saja. Bahkan malamnya dia tidak nampak ya sholat malam. Ya mungkin saat itu saja ya. Lalu kemudian pergi sholat subuh bersama. Saat selesai sholat subuh, sahabat ini berkata kepada ahli surga itu, 2 kali Rasulullah bilang ahli surga, tapi tak ada yang bisa aku tiru darimu. Maka akan kutanyakan kepada Rasulullah. Lalu sahabat ahli surga ini mengatakan, kesinilah. Lalu beliau berkata, ada 2 hal yang Rasulullah bersabda, dan apa yang disabdakan Rasulullah itu saya jalankan betul. Apa itu? Nah, ini penting untuk dipahami. Kata beliau, jika ada orang menyakiti aku, mencela aku, menghina aku akan maafkan orang itu sekalipun dia tidak minta maaf sebelum aku tidur malam. Jadi dia tidak pernah membawa sakit hati, walau hanya sekedar dalam tidurnya. Lepaskan saja, maafkan saja. Jangan simpan sakit hati itu. Maka akan membuat kita bahagia, tenang. Tidak dipenuhi dendam, amarah, sibuk bagaimana cara ngebalesnya. Sudah. Ya. Bahkan Islam itu ajarkan kita, jangankan tidak menyimpan sakit hati saja, tidak dendam. Bahkan kalau bisa dalam Islam, responlah buruknya orang itu dengan kebaikan. Itu terapi paling hebat agar kita tidak pernah menyimpan sakit hati. Balas keburukan orang itu dengan kebaikan. Salah satu contoh misalnya dalam Quran surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Apa kata Allah? Hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Nah, ini yang kedua nih. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, apa jawabannya? Salam. Doakan dia. Balas dengan kebaikan. Maka kita akan tenang hidup ini. Tapi kalau kita sibuk bagaimana cara membalasnya, lelah kita nanti. Capek. Menyimpan sakit hati itu di dada. Lelah kita. Capek. Maka jangan pernah biarkan sakit hati itu tersimpan dalam diri kita. Mohon kepada Allah. Ya Allah. Hilangkan sakit hati ini ya Allah. Perbanyak istighfar. Kemudian selanjutnya saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Lihat lagi misalnya dalam Quran saya pernah sampaikan dalil ini. Bahwa kalau bisa ya sebisa mungkin membalas keburukan itu dengan kebaikan. Itu terapi paling efektif untuk menghilangkan sakit hati. Paksain. Quran surat 41 ayat 34 sampai 35. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حد عظيم.
surat 41 ayat 34 sampai 35. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Apa kata Allah? Tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Tidak sama. Maka balaslah setiap keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi kita diajarkan merespon keburukan orang itu dengan kebaikan. Setidaknya jangan simpan deh sakit hati ya, kepada orang itu di dalam diri kita. Buang aja jauh-jauh. Ya. Balas kalau bisa setiap keburukan itu dengan kebaikan. Sehingga orang yang ada permusuhan antaramu dan antaranya seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Memang demikian itu tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Nah, coba lihat betapa banyaknya sejarah. Rasulullah merespon keburukan orang itu dengan kebaikan. Kita sering kali mendengar ya, ketika Rasulullah hendak pergi, ada seorang Yahudi yang selalu mencaci, memaki, mencela. Tapi bagaimana ketika Rasulullah mendengar dia sakit? Ya. Rasulullah yang pertama kali menjenguknya. Sehingga orang itu kemudian menjadi Islam. Ada lagi satu kisah ya, dituturkan oleh sahabat Anas. Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyih. Satu waktu aku jalan dengan Nabi. Dan saat saya jalan dengan Nabi, Nabi itu memakai burdun, sal, ya, yang diselendangkan, dikalungkan begini, ya, buatan dari negeri Najran, yang ujung-ujungnya itu kasar. Lalu Nabi didekati oleh orang Arab Badui, fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Lalu sal Nabi itu ditariknya dengan keras sama orang Arab Badui itu, sampai kemudian merah tengkuk Nabi ini. Merah tengkuk Nabi. Ya. Lalu kemudian kata sahabat Anas, aku lihat di tengkuk Nabi ini merah. Lalu setelah itu orang itu kemudian murli min malillahi alladhi 'indak. Dia minta harta, minta sesuatu kepada Nabi. Bayangkan itu kalau terjadi kepada kita. Tapi bagaimana respon Nabi kepada orang itu? Ya, ketika dia narik sal Nabi sampai merah, lalu minta sesuatu kepada Nabi. Nabi faltafata ilaih. Nabi melirik orang itu. Fadahik. Nabi senyum. Wa amara lahu bi'ata. Dan sahabat Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Anas untuk memberikan apa yang ia minta. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk jangan simpan sakit hati dalam diri kita. Jangan pernah sakit hati itu kita simpan dalam diri kita. Walau hanya dalam tidur. Karena itu membuat kita tidak nyaman. Kita tidak tenang. Kehilangan kebahagiaan. Lempar dan buang sakit hati itu. Ganti dengan ribuan maaf. Maka insya Allah hidup kita bahagia. Maka insya Allah hidup kita menjadi tenang. Ya, jangan biarkan sakit hati ada pada diri kita. Ganti dengan pemaaf. Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihin nar. Mau enggak kalian kuberitahu orang yang tak akan masuk neraka? Tahrumu 'ala kulli qarib, yaitu orang disenangi orang, disukai orang karena dia baik, dekat, nice, enak bergaul. Itu orang yang tidak akan tersentuh neraka. Orang yang dicintai orang karena baik. Ya udah deh, kita sekarang berbuat baik aja sebanyak-banyaknya deh. Kita nggak peduli apakah orang itu mau baik atau tidak sama kita. Yang penting saya mau berbuat baik.
Bahkan kalau orang mau berbuat jahat, saya pun tidak ingin membalasnya. Itu aja deh. Insya Allah hidup kita jadi nikmat, hidup kita jadi bahagia, tenang. Insya Allah. Baik, Pak Sigit. Ini kita sudah dapat berapa tuh? Sudah 5, Ustaz. Sudah 5, ya. Cukup ya? Insya Allah. Oke, terima kasih Ustaz. Masya Allah luar biasa sekali. Kita sudah dapat 5 dari sarana untuk mencapai kehidupan bahagia dunia akhirat. Kitab karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke tanya jawab. Tapi sebelum itu Ustaz, saya ingin sedikit mengomentari yang tadi nomor 4 Ustaz, nomor 5, yang jangan pernah mengingat sakit hati. Ini ada kadang-kadang ada perkataan, saya bisa forgive tapi nggak bisa forget gitu Ustaz. Itu menurut Ustaz bagaimana pendapat seperti itu Ustaz? Itu namanya masih tersimpan itu. Kalau nggak bisa lupa itu masih tersimpan. Nah, cara ngikisnya itu adalah dengan melakukan kebaikan pada orang yang kita benci itu. Nah, itu keren banget itu. Ada satu ungkapan istighfar lah ya. Man lazimal istighfar ja'alallahu ala kulli dikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, siapa orang membiasakan diri membaca istighfar, terus dia baca istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Satu, Allah akan kasih jalan keluar pada setiap kesulitan hidupnya. Yang kedua, Allah mengganti semua kegundahan, sakit hati dengan ketenangan. Istighfar. Yang terakhir, Allah kasih rizki dari tempat yang dia nggak pernah nyangka. Astagfirullah banyak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau astagfirullah wa atubu ilaih. Atau astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau istighfar yang paling pendek deh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya dan seterusnya. Baik, wallahu a'lam. Oke, baik Ustaz. Ini sudah ada yang resen. Ya, silakan Dr. Yanefri untuk menyampaikan pertanyaan. Mas Sigit, terima kasih Ustadz. Ya langsung ke poin pertanyaan Ustadz. Tadi banyak disinggung tentang kebaikan ya. Banyak sekali tadi Ustadz menyampaikan poin-poin tentang kebaikan. Nah, di dalam Al-Quran juga sangat banyak sekali kita menemukan tentang ayat-ayat kebaikan dan biasanya disandingkan dengan iman. Jadi innalladzina amanu wa amilus solihati. Begitu ya, banyak sekali ayat seperti itu. Itu alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi maksudnya begitu banyak ayat di Al-Qur'an itu yang mencantumkan tentang kebaikan. Ya banyak sekali ya, misalkan juga, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi begitu banyak sekali teks kandungan yang menuliskan kebaikan itu. Nah, pertanyaan saya itu aja Ustaz, apa sih yang dimaksud dengan kebaikan itu? Jadi apa saja yang terkategori kebaikan itu apa saja gitu. Terima kasih Ustaz. Oh iya. Tadi Bapak sudah menyinggung seperti surat wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Orang beriman beramal saleh. Gini ya. Saya ingin simpulkan sedikit. Kalau kita bicara iman, semuanya isinya teoritis atau tidak? Teoritisnya percaya Allah, malaikat, kitab, rasul dan seterusnya. Ketika kita bicara Islam, semuanya praktek atau tidak? Praktek. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji, semua praktek. Ya. Jadi menjadi orang beriman tidak cukup. Maka dia harus melaksanakan nilai-nilai Islam. Iman itu pondasinya, dasarnya. Islam itu amal salehnya. Begitu ya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa. Orang beriman masuklah engkau ke dalam Islam secara utuh. Nah, kalau ditanya
Apa saja amal soleh? Amal soleh itu setidaknya terbagi menjadi dua. Amal soleh yang sifatnya ritual, amal soleh yang sifatnya sosial. Amal soleh yang sifatnya ritual adalah menyadarkan kalau kita seorang hamba yang punya kewajiban kepada Allah. Seperti salat, puasa, dan seterusnya. Amal soleh yang sifatnya sosial menyadarkan kepada kita bahwa kita adalah bagian dari makhluk sosial yang harus punya kepedulian. Terangkum dalam satu ayat, duribat alaihimud dillah aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah melalui kebaikan ritual dan orang yang menjaga hubungan sosial dengan menunaikan kewajiban sosialnya. Begitu. Jadi kalau dibagi ya itu dua. Amal soleh yang sifatnya ritual ya dan amal soleh yang sifatnya sosial. Ya, peduli masyarakat ya. Jelas ya? Ya ayuhan nas ubudullah. Ya wahai manusia sembahlah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu perwujudan ritualistik. Kalau perwujudan sosialnya, ya Allah, Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seseorang sampai dia mau mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan kebaikan dari hadis ini, Pak, dari asbabun wurudnya, itu seperti nggak masuk akal loh kebaikannya. Karena begini ceritanya. Ada orang membeli kuda kepada seseorang. Lalu dibayarlah kuda itu dengan harga. Satu harga loh. Dibawalah kuda itu. Ketika dibawa dia amat-amati. Kuda ini kok bagus sekali. Orang yang membeli itu balik lagi, Pak. Balik lagi kepada orang yang jual. Apa dia bilang? Saudaraku, kudamu ini harganya tidak seperti itu. Maka dia tambah. Masya Allah. Akhirnya dia pergi. Ditunggangi kuda itu. Ternyata ketika ditunggangi, larinya kencang dan kokoh. Sehingga dia merasa, saya memberinya ini bukan pada harganya. Dia balik lagi, ditambahin lagi. Nah, itulah kecintaan. Nah, itulah amal saleh yang sifatnya sosial. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mau mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau dibagi, amal soleh, kebaikan itu adalah ritual dan sosial. Wallahu alam. Tentu jenisnya banyak. Oke, Om Yanefri, cukup atau ada yang mau ditambahkan? Ustaz, terima kasih. Oke, Jazakallah. makasih. Mungkin yang lain bisa Ya, langsung buka mikrofonnya. Ya, Nita silakan. Dian, halo. Assalamualaikum. Ya, Apa? siapa Dian ini? ya? Oh, Dian boleh dulu, nanti habis itu Anita. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Baik. Tadi Ustadz menarik bahas tentang ayat surat ke-70 yang dibilang bahwa ada manusia yang sifat manusia itu dari ayat 19 sampai 21. Sifat manusia itu diciptakan berkeluh kesah, kikir, kemudian kalau dikasih kesusahan dia berkeluh kesah. Terus tapi ayat dua-duanya dibilang begini. Saya baca ya Ustaz. Ayat dua-duanya kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Padahal orang-orang yang mengerjakan sholat juga kan kadang-kadang juga dia bersifat kikir, kalau dikasih kesusahan dia juga berkeluh kesah gitu. Nyambung lagi dengan ayat surat 40 yang tadi Ustadz bilang ayat berapa tadi ya? Surat 14 ayat 7. Orang sebetulnya harusnya kan orang itu bersyukur gitu. Jadi sifat manusia itu sifatnya berkeluh kesah, harusnya kan dia kalau maksudnya bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi kenapa di ayat 22 itu dibilang kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Padahal orang yang mengerjakan sholat juga dia suka bersifat kikir dan tidak bersyukur gitu Ustaz. Mungkin apa sholatnya yang salah atau kita mengerjakan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul atau gimana nih Ustaz? Nah, Bunda udah dijawab sendiri tuh. Oh, udah jawabannya itu, Bun. Nah, caranya gini, kenapa kok orang udah mengerjakan sholat tapi sifat itu masih ada gitu? Ini, Bun. Tadi kan sebenarnya udah jawab sama Bunda nih. Orang itu punya sifat dasar suka mengeluh. Punya sifat juga pelit. Nah,
Allah memberi agama untuk apa? Untuk memperbaiki manusia itu dari sifat pelitnya, dari suka mengeluhnya. Salah satu caranya dalam ayat itu adalah orang yang menjaga sholatnya. Bukan mengerjakan sholat, Bun, tapi mendirikan sholat. Kalau menjaga sholat, di musola saya banyak anak-anak sholat. Tapi apakah dia mendirikan sholat? Enggak. Maka sholat yang berdampak dalam kehidupan itu adalah sholat yang benar. Makanya dalam Quran kan sering kita baca, tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Lihatlah mereka senantiasa ruku dan sujud. Salat yang semata mengharap karunia dan keridhaan Allah. Maka nampak bekas ruku dan sujudnya di wajahnya. Artinya apa? Bahwa bekas sholatnya itu terimplementasi dalam ruang kehidupan. Dalam ayat yang lain, aqimis sholat, dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan membentuk seseorang terhindar dari keji dan mungkar. Tentu sholat yang berkualitas. Sholat yang khusyuk. Ya, satu sholat khusyuk, jaga waktunya. Apakah sudah benar waktu yang kita lakukan? Atau jangan-jangan kita ini sholat yang penting gugur kewajiban. Sehingga kita lalai dalam waktu. Yang kedua, sholatnya tidak sahun. Lalai dari apa? Bukan hanya dari waktu, tapi lalai juga dari syarat dan rukunnya. Tidak terpenuhi dengan baik. Rukunnya tidak terpenuhi dengan baik. Yang penting sudah sholat. Syaratnya tidak terpenuhi dengan baik. Wudhunya, kemudian bersuci, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, jangan-jangan niat sholatnya pun tak baik. Sehingga sholat itu tidak memberi warna. Makanya Bunda sering lihat misalnya, sholat masih kok pelit aja. Sholat kok ngomongin orang gitu loh misalnya. Ya, berarti sholatnya belum punya warna dalam dirinya. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yuk perbaiki lagi sholat kita yang benar. Nanti akan punya warna dalam hidup kita. Yang menjadikan orang menjadi tidak pelit. Menjadikan orang tidak suka mengeluh. Pandai bersyukur kepada Allah. Ya, karena sholat itu membentuk seseorang. Jika sholatnya benar. Tapi jangan juga bilang, lebih baik tidak sholat daripada sholatnya seperti itu. Tidak. Ya. Terus lakukan. Nanti sampailah pada titik di mana sholat itu memberi warna dalam hidup kita. Insya Allah. Wallahu a'lam. Yuk, Mbak Dian, cukup? Cukup, syukur. Oke, makasih. Sekarang giliran Mbak Anita, silakan. Terima kasih, Sir. Ustadz, saya mau tanya, ini kaitannya dengan yang nomor 5, jangan pernah menyimpan sakit hati. Saya tanya, ini kan minggu lalu kan bilang adanya kita tidak menang, siapapun pemimpinnya harus Kita kita putus-putus ini, putus-putus agak kurang bisa didengar. ya. Seandainya pemimpin yang kita pilih tidak menang, artinya pilihan lain, siapapun pemimpin itu harus kita taati. Nah, sekarang ininya batasannya apa ya, Ustadz? Bun, maaf ya Bun ya, saya justru tidak dengar sama sekali malah. Iya, putus-putus. Ah, Tapi kenapa sinyalnya mungkin jelek? Nah, itu udah bagus tuh. ya Bagus, bagus. bagus Bun. Ya, ini sejauh mana Ustadz kita harus mentaati pemimpin? Kan siapapun pemimpinnya, kalau dia udah terpilih ya kita harus taati. Sejauh mana? Nah, yang saya ingin tanya, dalam Al-Quran kan juga Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menghampiri Fir'aun dan menyampaikannya dengan lemah lembut. Tapi di sisi lain ada juga saya pernah dengar riwayat hadis yang sahabat salah Abu Bakar ya, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Ada seorang rakyatnya yang menghunuskan pedang, yang mengatakan apabila beliau tidak amanah atau
sesuai dengan syariat Islam, maka pedang itu akan berbicara gitu. Jadi sebenarnya sikapnya yang betul itu gimana ya Ustadz? Insya Allah. Baik Bun, saya mulai dari awal ya Bun, agar akidah kita nggak salah. Ya Ustadz. Jangan pernah berharap kepada manusia, jangan menyerahkan segala urusan kepada manusia. Karena pasti kita akan kecewa dan sakit hati. Tapi segera serahkanlah segala urusan dan harapan itu kepada Allah. Yang membuat orang suka sakit hati nih sekarang nih, yang nggak jadi begini-begini, karena Anda serahkan itu kepada manusia. Seolah-olah kalau ini nanti jadi begini, seolah-olah kalau ini jadi begini. Tidak, serahkan kepada Allah. Yang penting sudah melakukan dengan benar, sesuai dengan keyakinan, dan sudah berjuang, tak ada perjuangan yang tidak dihargai oleh Allah, dan pahala tidak pernah salah alamat. Itu satu dulu ya. Yang kedua, kemudian ketika sudah jadi siapapun yang jadi, maka kita harus taat. Ini perintah dalam hadis dan Nabi. Dan dalam Islam seperti itu. Sampai ada ancaman, wala tunazi'anna walatal amri wa in ra'aita annaka antah. Jangan pernah kau melawan pemimpinmu sekalipun kau tahu engkau adalah benar. Ya. Nah, kemudian kalau pemimpinnya salah bagaimana? Lakukan dengan cara yang benar. Kalau saya menyebutnya konstitusional. Kemudian miniaturnya apa? Salat. Imam salah boleh ditegur atau tidak? Boleh. Boleh. Apakah Boleh. menegurnya ada aturannya atau tidak ada aturan? Ada aturannya. Ya. Ada aturan. Aturannya. Nek laki bilang subhanallah, nek perempuan begini. Betul ya? Baik. Maka apakah boleh mengatakan, imam salah kau? Maka batal berjemaah namanya. Nah, begitu dalam menyampaikan kebenaran kepada pemimpin, itu ada konstitusinya. Saya menyebutnya dalam agama ada aturannya. Satu, jangan dipermalukan. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang benar. Kalau kita tidak punya akses, titipkan kepada yang punya akses. Karena orientasi kita bukan hasil, akan tetapi sebuah proses. Dan jauh lebih terpenting daripada itu, doakan. Semoga pemimpin kita berada dalam kebenaran. Lalu kemudian, bagaimana menyampaikan tadi dengan benar? Terjadi peristiwa, itu bukan pada Khalifah Abu Bakar, tapi pada Khalifah Umar. Ya, yang dia mengangkat pedangnya, begini, begitu, dan begini. Itu orang Arab Badui, kan? Ya. Orang Arab Badui memang terkenal seperti itu, dan itu adalah simbol saja ya. Dan Umar kan tidak digitukan. Umar itu meninggal karena perbuatan orang munafik begitu. Nah, jadi kalimat ta'adilin inda sultanin jair, kalimat terbaik adalah, jihad terbaik adalah mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Di hadapan, bukan di masjid, bukan tidak menyampaikan kepada beliaunya, tapi menyampaikan kepada umat. Itu adalah kekeliruan. Ya, jadi sampaikan kebenaran kepada pemimpin, jangan dipermalukan, sampaikan sendiri jika punya akses, jika tidak punya akses titipkan kepada orang yang punya akses. Ya, semoga Allah melindungi kita semua. Wallahu a'lam. Cukup, Wanita? Ya, terima kasih Ustadz. Oke. Sudah 6:43, Ustaz. Apa bisa satu pertanyaan lagi? Boleh. Ya, satu pertanyaan lagi silakan. Ada yang ingin bertanya, kita buka, langsung dibuka mikrofonnya. Ya, kalau tidak ada mungkin ini Ustaz, sedikit curhat mungkin. Dalam perkara maksiat, katanya salah satu kalau kita sering bermaksiat, kita susah untuk mendapatkan ilmu atau ilmu yang kita pelajarin sering lupa, Ustaz. Nah, berkaitan dengan itu, dalam perjalanan umur ini, saya merasa sering banget, misalkan lagi ngapalin surat itu, depannya diapalin, belakangnya udah lupa, atau sampai ke belakang, depannya udah lupa lagi nih. Ini apa namanya? Apakah saya bisa berkesimpulan karena umur atau memang maksiat saya masih banyak nih, Ustaz? Saya mau sampaikan, Pak, itu bukan karena faktor maksiat, itu faktor U. Jadi yang dimaksud itu memang pernah satu waktu Imam Syafi'i menghadap ke gurunya Imam Waqi'. Imam Syafi'i berkata, syakautu ila waqi'in an su'il hifdi farsyadani an tarkil ma'asi inna ilma Allah nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Jadi aku kabarkan kepada guruku Imam Waqi', kenapa aku sulit menghafal.
Lalu Imam Waqi' menuturkan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat karena ilmu Allah itu cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Saya mau sampaikan pada usia-usia kita ini Pak ya, bukan menghafal yang kita pentingkan, adalah memahami dan mempraktekkan. Terlalu banyak orang bisa menghafal ayat demi ayat, Pak, tapi mempraktekkan belum tentu. Jadi ayo kita sibuk memahami ilmu dan mempraktekkan ilmu. Ya, bukan untuk menghafal. Ya, untuk apa kita hafal? Bukan tidak baik, baik. Terus untuk apa? Mau berbangga-bangga? Enggak lah ya. Kalau baca ayat Quran, ya sudah kita hafalkan semampu kita insya Allah. Nah, belajar, ayo kita pahami, ayo kita praktekkan. Maka kenapa ketika saya mengajar itu sangat tidak teoritis? Kenapa sangat tidak teoritis? Karena saya tidak ingin agama dipahami secara teori, tapi saya ingin agama itu lebih implementatif. Jangan seperti orang main layang-layang, layang-layangnya di atas, orangnya di bawah. Agama di atas, tapi orangnya tidak mempraktekkan agama. Yang terpenting, ayo kita paham, lalu kita praktekkan. Ya, tidak menghafal macam-macam, bagus lah ya. Tapi tidak kemudian berhenti di situ. Yang penting tuh yuk paham, yuk amalkan. Itu aja. Ya Pak Sigit ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz, nyambung boleh nggak dikit penasaran Ya, nyambung? silakan. Kan kata Ustaz, usia kita nggak perlu lagi, maksudnya lebih utama memahami Al-Quran. Saya ingat ada ayat Quran atau apa Pak Ustadz yang dibilang orang yang masuk surga naik ke atas sampai pada tingkatan ayat yang dia baca terakhir. Kalau nggak salah gitu ya, kurang lebih ya gitu. Itu apa tuh? Bukan hafalan ya Ustadz itu? Baca lah Bun. Jadi makanya kalau baca jangan Al-Baqarah melulu Bun. Naik sampai habis gitu loh Bun. Terus sampai hatam Bun. Oh, bukan karena hafalan Qurannya ya Ustadz, tapi dia baca Quran sampai hatam gitu. Yang Kan ada. hafal, yang hafal keren. Keren banget. Ya, yang nggak bisa menghafal ya baca terus sampai hatam Bun. Oh, Iya. yang ada kalimat yang dia naik di surga, dia naik ke tingkatan yang tertinggi terus sampai pada ayat terakhir yang dia baca itu apa maknanya? Baca Bun. Oh, baca, bukan hafal ya Ustadz? Ya, yang menghafal lebih bagus. Oh, tapi baca juga bisa gitu maksudnya. Bisa. Bunda mau dapat yang paling tinggi, ya ada jalan yang lain kok Bun. Allah itu adil banget. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Kata Nabi, aku jamin kalian akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bermoral, berakhlak. Allah menyiapkan jalan itu banyak. Makanya kenapa dalilnya bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Yang sanggup menghafal, menghafal. Yang sanggup berakhlak mulia, berakhlak mulia. Waduh, jalannya banyak. Allah tuh baik banget sama kita, Bun. Ya. Cuman kadang-kadang kita tahu hadis ini, hadis itu aja seolah-olah yang ngangkat kita pada ketinggian. Padahal banyak jalan menuju ketinggian. Oke. Tuhan Ustadz paham. Bun. Ya, makasih. Sekarang sudah 6.48 dan Ustadz ada kegiatan lain. Baiklah, kami sampaikan terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmu yang disampaikan pada kita semua. Insya Allah ini akan menambah keimanan kita Ustadz. Saya juga sampaikan terima kasih pada Mbak Nani yang sudah mendirikan Fasilah Zoom, Mbak Anita yang sudah membacakan terjemahan, dan Aresta yang sudah merecord dan akan segera mengupload di dalam channel kita, dan juga pada Mbak Dasa yang insya Allah akan segera keluarkan catatannya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita tutup. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang dalam kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.